Bertahun-tahun setelah kami menikah, suami melarangku untuk mengunjungi rumah orang tuanya di kampung dengan alasan rumahnya sedang direnovasi. Suatu hari aku mendapat kabar ternyata ibu mertuaku sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Saat suamiku pergi bekerja keluar kota, diam-diam aku pergi ke kampung untuk melihat rumah peninggalan ibu mertuaku. Tapi sampai di sana, saat aku membuka pintu, aku syok. Badanku gemetar. Aku tak bisa bernafas. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah 10 tahun aku mengabdi pada laki-laki yang kupikir adalah definisi sempurna dari kata pelindung. Namanya Aris. Dia adalah tipe pria yang bicaranya tenang, gerak-geriknya terukur, dan tatapan matanya selalu bisa menenangkan badai di kepalaku. Aku, Hana, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia saat dia memintaku berhenti bekerja sebagai kurator seni untuk fokus mengurus rumah kami yang asri di pinggiran Jakarta. Aku ingin kamu hanya melihat keindahan, Hana, biar debu di luar sana menjadi urusanku, katanya suatu sore sambil mengecup keningku. Kalimat itu yang memenjarakanku dalam sangkar emas selama 1 dekade. Namun, ada satu sudut dalam hidup kami yang selalu terasa seperti kabut tebal. Kampung halamannya di lereng Bukit, Jawa Tengah. Sejak tahun kedua pernikahan, Aris melarangku menginjakan kaki di sana. Alasannya selalu mulia, selalu tentang bakti seorang anak tunggal. Ibu sedang merenovasi rumah tua ayah, sayang. Kamu tahu sendiri, ibu itu perfeksionis. Dia tidak mau menantunya melihat rumah dalam keadaan berantakan, semen di mana-mana dan atap yang bolong. Tunggulah sedikit lagi sampai semuanya indah, ucap Aris setiap kali aku merajuk ingin bertemu Ibu Siti, mertuaku. Tahun demi tahun berlalu, renovasi itu menjadi sebuah proyek abadi yang tidak masuk akal. Aris rutin mengirim uang dalam jumlah besar yang aku tahu dari slip transfer yang tak sengaja kutemukan di laci mobilnya untuk biaya material, tukang, dan furniture. Aku bangga tentu saja. Di zaman sekarang, di mana banyak anak melupakan orang tuanya, Aris justru rela menghabiskan tabungannya demi kenyamanan masa tua ibunya. Setiap hari raya, aku menyiapkan bingkisan paling mewah, mukena sutra, kue-kue premium, hingga perhiasan kecil untuk Ibu Siti. Tapi Aris selalu pergi sendiri. Perjalanannya 7 jam, lewat medan terjal. Kamu sering mabuk darat, Hana. Belum lagi debu renovasi itu tidak baik untuk asmamu. Biar aku saja yang mengurus semuanya. Aku yang terbiasa patuh hanya bisa menitipkan salam rindu lewat telepon. Namun 2 tahun terakhir komunikasi itu pun terputus. Aris bilang ponsel Ibu Siti rusak dan di kampung itu sinyal semakin sulit karena ada pembangunan menara yang mangkrak. Jawaban yang sangat logis tapi logis yang terasa hambar. Kejanggalan yang sesungguhnya dimulai pada malam Selasa yang basah, 3 bulan lalu. Jakarta sedang dilanda kemarau panjang yang mencekam. Namun malam itu Aris pulang sangat larut dari apa yang dia sebut sebagai kunjungan singkat ke kampung. Saat aku membantunya melepas sepatu Oxford kulitnya di foyer, jantungku seolah berhenti berdetak. Sepatu mahal itu tidak berdebu. Sepatu itu terlapisi lumpur merah yang masih basah dan lengket. Lumpur yang hanya bisa dihasilkan oleh tanah yang baru saja diguyur hujan lebat atau disiram air terus-menerus. Mas, kamu lewat mana? Jakarta kering kerontang begini tapi sepatumu berlumpur basah. Tanyaku berusaha menjaga nada suaraku agar tidak terdengar seperti interogasi. Aris terdiam, bahunya yang tegap mendadak kaku. Dia menarik kakinya dengan kasar dari tanganku. Tadi ada kebocoran pipa di proyek kantor sebelum aku pulang. Kamu tidak perlu disedetil itu mengurusi lumpur, Hana. Aku lelah. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi topeng kemarahan yang dingin. Dia menatapku seolah aku adalah orang asing yang mencampuri urusannya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Aris tidur membelakangiku tanpa ucapan selamat malam. Aku berbaring di kegelapan, menatap langit-langit kamarku. Pikiranku berlewat ke tanah merah di lereng bukit itu. Jika di Jakarta kemarau, apakah di kampung sana hujan badai? Ataukah lumpur itu berasal dari tempat lain yang lebih dekat? Ketakutanku mulai berakar. Bukan takut akan perselingkuhan biasa. Itu terlalu dangkal untuk pria sekelas Aris. Aku takut pada rahasia yang dia simpan di balik kata renovasi. 1 bulan kemudian, sebuah bom waktu meledak tanpa suara di ruang tamuku. Saat Aris sedang mandi, seorang pria bersetelan rapi mengetuk pintu. Dia mengaku bernama Yuda, seorang pengacara. Saya mencari Pak Aris. Ini terkait aset peninggalan almarhumah Ibu Siti, katanya dengan nada datar. Duniaku mendadak senyap. Almarhumah? Ibu Siti meninggal?
suaraku nyaris hilang di tenggorokan. Yuda menatapku dengan dahi berkerut, seolah aku adalah orang yang aneh. Beliau wafat 40 hari yang lalu di rumah sakit daerah, Bu. Saya di sini untuk menyerahkan dokumen hak waris yang diminta Pak Aris segera setelah masa berkabung selesai. Aku merasa oksigen di sekitarku lenyap. Mertuaku sudah meninggal lebih dari sebulan lalu, dan suamiku, pria yang setiap malam memelukku, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membiarkanku tetap menyiapkan menu diet untuk Ibu Siti, membiarkanku tetap bertanya kapan renovasi itu selesai, sementara ibunya sudah berselimut tanah. Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Yuda juga menyerahkan sebuah kunci kuningan besar dengan gantungan kayu bertuliskan sebuah alamat. Ini kunci rumah utama di kampung, Bu. Pak Aris bilang dia akan segera menempati atau menjualnya. Saat Aris keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, dia melihatku berdiri memegang kunci dan dokumen itu. Wajahnya yang pucat menjadi bukti telak. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. 1 bulan, Mas. Kamu menyembunyikan kematian ibumu dariku selama 1 bulan. Suaraku pecah. Aris mendekat, mencoba memegang bahuku, tapi aku menghindar. Hana, dengarkan aku. Kamu sedang sensitif. Aku hanya tidak ingin kamu jatuh sakit karena berita duka ini. Lagi pula, rumah itu belum siap kamu lihat. Renovasinya... Hentikan omong kosong tentang renovasi itu, Aris. Teriakku. Aku akan pergi ke sana, besok, dengan atau tanpamu. Aris menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan lagi kemarahan, tapi ketakutan yang murni. Jangan ke sana, Hana. Aku mohon, tetaplah di sini, di rumah yang indah ini. Jangan hancurkan apa yang sudah kita bangun. Tapi keputusanku sudah bulat. Kunci kuningan di tanganku terasa panas. Seolah-olah ia adalah satu-satunya benda yang bisa membakar semua tabir kebohongan Aris selama ini. Aku tidak tahu bahwa di balik pintu yang akan kubuka nanti, ada kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar kematian. Pagi itu, Jakarta masih terlelap saat aku menyeret tas ransel kecilku keluar pintu. Aris masih mendengkur di balik selimut sutra kami. Tidur seorang pria yang merasa rahasianya masih aman terkunci. Aku tidak meninggalkan surat. Surat hanya akan memberinya waktu untuk mengejarku. Aku hanya meninggalkan keheningan. Di dalam taksi menuju terminal bus, aku menggenggam kunci kuningan itu hingga telapak tanganku memerah. Pikiranku berputar pada kata-kata pengacara kemarin. 40 hari. Selama 40 hari, Aris bersikap seolah semuanya normal. Dia makan malam bersamaku, menonton film, bahkan tertawa kecil saat menceritakan tingkah lucu Ibu Siti di telepon imajinernya. Bagaimana mungkin seseorang bisa membagi jiwanya menjadi 2 bagian yang begitu kedap air? Perjalanan menuju lereng Kukit itu memakan waktu hampir 8 jam. Semakin jauh bus merayap meninggalkan aspal mulus kota, pemandangan berganti menjadi hutan jati yang meranggas dan jurang-jurang curam. Udaranya mendingin, tapi dadaku justru terasa semakin sesak. "Turun di mana, Mbak?" tanya kondektur saat bus melambat di sebuah pertigaan terpencil. "Desa Sumberjati, yang ada rumah besar di ujung bukit," jawabku mengikuti alamat di dokumen waris. Kondektur itu menatapku lama. Ada kilat aneh di matanya, campuran antara pengenalan dan rasa kasihan yang ganjil. "Oh, rumah Pak Aris. Lurus saja, Mbak. Tapi hati-hati, jalannya licin kalau habis hujan." Aku turun di sebuah aspal yang pecah-pecah. Begitu kakiku menyentuh tanah, aku langsung tersentak. Tanah di sini adalah lumpur merah, jenis lumpur yang persis sama dengan yang kulihat di sepatu Aris malam itu. Kebohongan pertama runtuh secara fisik. Aris tidak pergi ke proyek kantor. Dia memang berada di sini saat aku mengira dia lembur. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang dipagari pohon-pohon besar. Aris selalu bilang desanya sangat tertinggal, jalannya hancur dan tidak ada listrik yang stabil. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Jalanan setapak ini rapi, dipasangi lampu-lampu taman bertenaga surya yang mahal. Di kejauhan, aku melihat atap sebuah rumah yang mencuat dari balik rimbunnya pohon Kamboja. Dan di sanalah rumah itu. Aku berhenti melangkah, jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdengung.
Aris bilang rumah ibunya sedang direnovasi total selama 7 tahun karena fondasinya hancur dan kayu-kayunya lapuk. Dia bilang rumah itu adalah reruntuhan yang berdebu. Namun bangunan di hadapanku ini adalah sebuah mahakarya. Sebuah villa megah bergaya modern kontemporer dengan dinding kaca besar, aksen kayu jati premium, dan cat putih gading yang masih sangat bersih. Tidak ada tumpukan semen, tidak ada tukang yang bekerja, tidak ada debu renovasi. Rumah ini sudah selesai. Mungkin sudah selesai bertahun-tahun yang lalu. Lalu kemana larinya uang miliaran rupiah yang dikirim Aris setiap bulan dengan alasan membayar tukang dan membeli material? Jika rumah ini sudah sempurna, untuk apa renovasi abadi itu dikarang? Aku melangkah mendekati gerbang besi yang kokoh. Di depanku sebuah taman yang sangat terawat menyambut. Rumputnya hijau pekat beradu dengan bunga mawar yang sedang bermekaran. Ini bukan rumah seorang ibu tua yang sendirian di kampung. Ini adalah rumah yang dihuni, rumah yang dicintai, rumah yang dirahasiakan. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci kuningan itu ke lubang pintu utama yang terbuat dari kayu jati masif. Bunyi klik kecil terdengar, seperti retakan pertama pada bendungan yang akan segera hancur. Pintu terbuka. Udara dingin dari pendingin ruangan yang masih menyala menyambar kulitku. Bau harum melati yang mahal menyeruak. Ada orang di rumah? Suaraku bergetar, nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mewah. Aku melangkah masuk ke ruang tamu, matanya jelalatan menatap dinding. Di sana bukan foto Aris saat kecil atau foto Ibu Siti yang terpajang. Dinding itu penuh dengan foto-foto Aris yang belum pernah kulihat. Aris di atas kapal pesiar. Aris sedang bermain ski. Aris sedang tertawa lebar sambil memegang segelas wine di sebuah balkon yang menghadap laut. Dan di setiap foto itu, dia tidak sendirian. Dia merangkul seorang wanita. Wanita itu jauh lebih muda dariku, dengan rambut pirang hasil bleaching yang mahal dan gaya pakaian yang sangat berani. Mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia. Aku merasa isi perutku seperti diaduk-aduk. Kepalaku pening. Aku mencoba mencari foto Ibu Siti. Tapi tidak ada. Di rumah yang katanya dibangun untuk sang ibu ini, jejak peradaban ibu kandungnya justru tidak ditemukan di rumah utama. Aku berjalan lebih dalam, melewati dapur yang sangat modern dengan peralatan merek Eropa yang harganya bisa membeli 3 unit mobil menengah. Di atas meja makan, ada sebuah vas bunga dengan bunga segar yang baru saja diganti. Artinya, ada seseorang di sini, atau setidaknya ada seseorang baru saja pergi. Lalu, aku melihat sebuah lorong panjang menuju bagian belakang rumah. Di ujung lorong itu ada sebuah pintu besi yang terasa sangat kontras dengan kemewahan ruangan lainnya. Pintu itu dicat abu-abu kusam dan memiliki lubang intip kecil di tengahnya. Dari balik pintu itu terdengar suara sayup-sayup. Bukan suara tawa, tapi suara rintihan pelan yang memilukan. Aku melangkah maju dengan lutut yang terasa lemas. Lumpur merah di sepatuku meninggalkan jejak di lantai marmer putih yang bersih itu. Aku sampai di depan pintu besi itu. Bau antiseptik yang tajam mulai merembes keluar dari celah bawah pintu. Aku memasukkan kunci kecil lain yang ada di gantungan kunci kuningan itu. Pintunya berat, seolah engselnya memang dibuat untuk menahan beban dari dalam. Saat pintu itu terbuka, aku terhuyung mundur. Bau busuk yang bercampur dengan aroma obat-obatan menyengat hidungku. Cahaya remang-remang dari lampu bohlam kuning menunjukkan sebuah ruangan yang tidak pantas disebut kamar. Itu adalah sebuah penjara. Di tengah ruangan, di atas ranjang besi yang berkarat, terbaring seorang wanita yang sangat kurus hingga kulitnya tampak seperti menempel langsung pada tulang. Rambutnya putih kusam dan berantakan. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. "Ibu Siti?" bisikku. Wanita itu perlahan menoleh. Saat matanya bertemu denganku, ada kilatan ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba bicara, tapi hanya suara desisan kering yang keluar dari tenggorokannya yang layu. Di samping tempat tidurnya, ada sebuah ember plastik berisi air keruh dan sebuah piring dengan sisa makanan yang sudah berjamur. Tidak ada perabot mewah di sini, tidak ada marmer, tidak ada foto Aris yang tertawa. Di rumah mewah ini, Ibu Siti dibuang ke sebuah liang lahat yang bernafas.
Inilah renovasi yang dimaksud Aris. Inilah alasan kenapa aku tidak pernah diizinkan datang. Dia tidak sedang memperbaiki rumah untuk ibunya. Dia sedang membangun istana untuk dirinya sendiri dan wanita lain, sambil mengubur ibunya hidup-hidup di bagian paling gelap dari rumah ini agar hartanya tetap bisa dia kuasai. Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin. Air mataku pecah, bukan karena dikhianati Aris, tapi karena kekejaman yang tak terimajinasikan. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di halaman depan. Suara pintu mobil yang dibanting. "Hana, aku tahu kamu di sini." Suara Aris, tapi itu bukan suara Aris yang lembut yang kukenal. Itu adalah suara predator yang tersudut. Suara langkah kaki Aris yang terburu-buru menghantam lantai marmer ruang tamu terdengar seperti dentuman palu di kepalaku. Aku masih terpaku di lantai kamar pengap itu, di samping ranjang Ibu Siti yang menyedihkan. Wanita tua itu gemetar hebat, tangannya yang tinggal tulang mencengkeram kain spray yang dekil. Matanya yang cekung menatap pintu besi dengan kengerian yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia tidak takut padaku, dia takut pada putranya sendiri. "Hana, keluar sekarang!" teriak Aris lagi. Suaranya bergema di lorong, kehilangan semua keanggunan yang selama 10 tahun ini mempesonaku. Aku berdiri perlahan, amarah yang dingin mulai mengambil alih rasa takutku. Aku menyeka air mata dengan kasar, lalu melangkah keluar dari kamar penjara itu, menutup pintu besi di belakangku, namun tidak menguncinya. Aku ingin dia melihat apa yang telah dia perbuat. Kami bertemu di tengah lorong yang remang-remang. Aris berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kantor yang rapi, namun wajahnya adalah pemandangan yang kacau. Keringat bercucuran di pelipisnya dan matanya liar, mencari-cari sesuatu di tanganku. Mungkin kunci, mungkin bukti. "Jadi ini renovasinya, Aris?" Suaraku keluar begitu tenang, hingga aku sendiri terkejut. "Uang miliaran rupiah itu untuk membangun makam modern bagi ibumu, sementara kamu bermain raja-rajaan di bagian depan rumah." Aris berhenti 3 langkah di depanku. Dia mencoba mengatur nafasnya, mencoba memasang kembali topeng pria baik-baik yang mulai retak. "Hana, sayang, kamu tidak mengerti. Ibu sakit mental. Dia sering mengamuk, menghancurkan barang-barang mahal. Aku menguncinya demi keselamatannya sendiri. Kamar itu dibuat steril, agar dia tidak melukai dirinya sendiri." "Steril?" Aku tertawa getir, sebuah tawa yang terasa menyakitkan di tenggorokan. "Ada piring berjamur di sana, Aris. Ada bau busuk yang tidak akan hilang meski kamu menyemprotkan seluruh parfum melatimu ke rumah ini. Kamu menelantarkannya. Pengacaramu bilang dia sudah meninggal 40 hari yang lalu. Lalu siapa yang ada di dalam sana? Hantu." Wajah Aris berubah menjadi abu-abu. Dia menyadari lubang dalam kebohongannya. "Pengacara itu, Yuda, dia salah paham. Ibu memang sempat dinyatakan kritis. Aku pikir dia sudah tidak ada harapan. Jadi aku mulai mengurus dokumen waris, agar harta ini tidak jatuh ke tangan kerabat jauh yang rakus. Aku melakukannya untuk masa depan kita, Hana." "Bohong!" teriakku. Aku maju selangkah, menunjuk ke arah ruang tamu. Lalu, siapa wanita di foto itu? Wanita pirang yang berpose di atas kapal pesiar dengan uang yang seharusnya digunakan untuk mengobati ibumu. Apakah dia juga bagian dari masa depan kita? Aris terdiam. Kali ini tidak ada lagi alasan logis. Rahang bawahnya mengeras. Kelembutan yang selama ini menjadi pondasi pernikahan kami menguap sepenuhnya, digantikan dengan aura gelap yang mengintimidasi. "Namanya Elena," ucapnya datar. Suaranya kini sekeras batu. "Dia wanita yang memberiku apa yang tidak bisa kamu berikan selama 10 tahun ini, Hana. Kehidupan yang berdenyut, gairah, dan yang terpenting, seorang ahli waris." Duniaku serasa dihantam godam jaksasa. Ahli waris. "Dia hamil," bisikku, merasakan kehancuran yang total. "Dia sudah melahirkan, Hana, seorang putra, namanya Kenzo. Dia sekarang berusia 2 tahun. Aris berkata dengan nada bangga yang memuakan. "Rumah ini dibangun untuk mereka.
Ibu Siti tetap di sini karena tanah ini miliknya, dan aku butuh dia tetap hidup secara hukum, sampai semua aset berpindah tangan sepenuhnya kepadaku. Kamu seharusnya tetap di Jakarta, duduk manis di rumah asrimu, dan tidak pernah mengusik keseimbangan ini. Aku menatap pria di depanku ini dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Dia bukan lagi suamiku, dia adalah monster yang merenovasi seluruh hidupnya dengan fondasi kebohongan. Dia menipu istrinya, mengubur ibunya hidup-hidup, dan membangun keluarga rahasia di atas penderitaan orang lain. Kamu sakit, Aris. Kamu benar-benar gila, kataku sambil mencoba berjalan melewatinya. Aku akan membawa Ibu Siti keluar dari sini, sekarang juga, dan aku akan menelpon polisi. Saat aku mencoba melangkah, tangan Aris menyambar lenganku dengan kekuatan yang menyakitkan. Dia menyentakku kembali ke dinding lorong. "Kamu tidak akan pergi kemana-mana, Hana," bisiknya tepat di depan wajahku. Nafasnya berbau kopi dan kecemasan. Tiba-tiba sebuah dentingan logam jatuh dari dalam kamar besi. Ibu Siti. Tampaknya dia mencoba turun dari ranjang besinya atau menjatuhkan sesuatu untuk menarik perhatianku. Aris menoleh ke arah pintu besi itu dengan tatapan penuh kebencian. Orang tua itu seharusnya sudah mati sejak lama, geramnya. Dalam sepersekian detik saat perhatiannya teralihkan, aku menggunakan seluruh sisa tenagaku untuk menyikut ulu hatinya. Aris tersentak, cengkramannya melengar. Aku tidak lari ke arah pintu depan, karena aku tahu dia lebih cepat dariku. Aku lari kembali ke dalam kamar Ibu Siti dan membanting pintu besinya, lalu mencari grendel di bagian dalam. Nihil, tidak ada grendel di dalam. Pintu ini memang dirancang untuk mengunci orang dari luar. Aku berdiri di balik pintu, menahan berat tubuhku pada daun besi itu saat Aris mulai menggendor dari luar. "Hana, buka! Jangan buat aku melakukan kekerasan!" teriaknya dari luar. Aku berbalik menatap Ibu Siti. Wanita itu menatapku dengan air mata yang mengalir di pipinya keriput. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, menunjuk ke bawah ranjang besinya yang berkarat. "Apa, Bu? Apa yang ada di sana?" bisikku, sambil terus menahan pintu yang digoncang Aris. Dengan susah payah, Ibu Siti mengeluarkan suara serak yang nyaris tidak terdengar. Kantong hitam." Aku merangkak di bawah ranjang besinya, mengabaikan debu dan bau busuk. Di sudut paling belakang, tertimbun di bawah tumpukan kain kotor, aku menemukan sebuah kantong plastik hitam kecil yang diikat rapi. Aku menariknya keluar dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil, beberapa lembar surat kusam, dan sebuah alat perekam suara digital tua. "Hana, aku punya kunci cadangannya. Keluar sekarang atau aku tidak akan segan-segan lagi." Suara Aris terdengar semakin histeris. Aku mendengar denting kunci yang dimasukkan ke lubang pintu. Jantungku berpacu. Aku harus tahu isi kantong ini. Ibu Siti menatapku dengan pandangan memohon, seolah-olah seluruh sisa hidupnya bergantung pada apa yang akan kulakukan dengan benda di tanganku. Pintu besi itu terbuka dengan sentakan kasar. Aris berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap karena amarah yang tak terkendali. "Kembalikan itu," katanya, dengan suara rendah yang mengancam. "Ini adalah kebenaran, bukan, Aris?" Aku berdiri menggenggam alat perekam itu erat-erat. "Apa yang kamu takutkan? Rekaman pengakuan ibumu tentang bagaimana kamu memalsukan tanda tangan ayahmu, atau tentang bagaimana kamu meracuninya pelan-pelan agar dia tampak seperti kehilangan akal sehat?" Aris menerjang maju. Aris menerjang maju dengan kecepatan yang tidak sempat kuantisipasi. Tangannya yang besar menyambar kerah kemejaku, menyentakku hingga punggungku menghantam ranjang besi Ibu Siti. Suara denting logam yang beradu membuat wanita tua itu memekik tertahan. Aris tidak peduli, matanya hanya tertuju pada kantong plastik hitam yang kupeluk erat di dadaku. "Berikan benda itu, Hana! Jangan paksa aku menjadi monster yang lebih buruk dari ini," geramnya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Bau keringat dingin dan kepanikan menguar darinya. "Kamu sudah menjadi monster, Aris. Kamu sudah mati di dalam!" Aku berteriak tepat di depan mukanya. Dalam pergumulan itu, aku merasakan sikutku menghantam meja nakas kecil di samping ranjang. Di sana, ada sebuah botol air mineral kaca yang masih setengah penuh. Tanpa berpikir panjang, aku meraih leher botol itu dan menghantamkannya ke sisi kepala Aris. "Prang!" Botol itu pecah. Aris mengerang. Pegangannya pada kerah bajuku mengendur saat dia memegangi pelipisnya yang mulai mengucurkan darah segar. Dia terhuyung mundur, matanya menatapku dengan kilatan benci yang murni. Aku tidak menunggu sedetik pun. Aku
Aku menyambar tangan Ibu Siti yang terasa dingin dan ringan seperti kayu kering. "Ayo Bu, kita harus pergi." Ibu Siti mencoba bangkit, namun kakinya yang atrofi karena terlalu lama tidak digerakkan langsung lemas. Dia jatuh berlutut di lantai yang dingin. Aku tersadar, aku tidak bisa membawanya lari dengan cara ini. Aris mulai pulih dari keterkejutannya. Dia bangkit dengan perlahan, memandangi darah di tangannya. "Kamu akan menyesali ini, Hana. Kamu akan membusuk di sini bersamanya," bisiknya dengan suara yang begitu tenang hingga membuat bulu kuduku berdiri. Aku melihat sekeliling dengan liar. Di sudut kamar, ada sebuah kursi roda tua yang tertutup debu, mungkin peninggalan almarhum ayah mertuaku. Aku menyentaknya mendekat, mengangkat tubuh Ibu Siti yang seringan kapas ke atas kursi itu. "Pegang erat-erat, Bu." Aku mendorong kursi roda itu keluar dari kamar besi ini, melewati Aris yang masih berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Aku berlari menyusuri lorong mewah itu. Lumpur merah dari sepatuku kini bercampur dengan pecahan kaca dan bercak darah Aris di lantai marmer putih. Pemandangan yang sangat kontras dengan kemewahan rumah ini. Sebuah kehancuran di tengah kemegahan. Aku sampai di ruang tengah yang luas. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Elena berdiri di sana. Wanita pirang dari foto itu. Dia tampak lebih nyata dan lebih tajam daripada di gambar. Dia mengenakan gaun sutra pendek dan menjinjing tas belanjaan mewah. Di gendongannya, seorang balita laki-laki, Kenzo, tengah tertidur pulas. Elena membeku melihatku. Dia menatapku, lalu menatap Ibu Siti di kursi roda, dan terakhir menatap Aris yang muncul di ujung lorong dengan wajah berdarah. "Mas Aris, apa yang terjadi? Siapa perempuan ini?" Suara Elena melengking membangunkan Kenzo yang langsung menangis keras. "Dia bukan siapa-siapa, Elena. Masuk ke kamar sekarang, bawa Kenzo!" teriak Aris sambil terus mengejarku. Aku berhenti di depan Elena. Aku menatap matanya yang penuh riasan mahal itu. "Kamu, Elena, kamu tinggal di sini sambil membiarkan ibu mertuamu membusuk di sel besi di belakang sana? Apakah ini cara kamu membesarkan anakmu di atas penderitaan seorang nenek yang sekarat?" Elena tampak tergencang. Dia melihat ke arah Ibu Siti yang kini menatapnya dengan pandangan sayu. Ada keraguan di mata wanita muda itu, sebuah retakan pada fasad kehidupan indahnya yang selama ini disediakan oleh Aris. Aku tidak tahu kalau keadaannya separah itu. Aris bihan ibu sakit menular dan harus diisolasi." Elena tergagap mundur perlahan saat Aris mendekat. "Jangan dengarkan dia, Elena. Dia gila. Dia terobsesi padaku." Aris mencoba meraih kursi roda Ibu Siti. Aku mendorong kursi roda itu dengan sentakan kuat menuju pintu dapur yang terhubung langsung ke area taman belakang. Aku tahu, gerbang depan pasti sudah dikunci otomatis oleh Aris. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pagar tanaman yang lebih rendah di bagian belakang yang berbatasan dengan kebun jati warga. "Hana, berhenti!" Aku menendang pintu dapur hingga terbuka, mendorong kursi roda melewati jalan setapak berbatu. Langit di luar mulai berubah menjadi warna merah tembaga, senja yang mencekam. Udara dingin pegunungan menusuk bulang, namun keringat mengalir deras di punggungku. Aku sampai di ujung taman. Kursi roda itu tersangkut di akar pohon besar. Aku menoleh ke belakang. Aris sudah berada di teras dapur. Wajahnya yang berdarah tampak menyeramkan di bawah cahaya lampu taman yang mulai menyala otomatis. Dia membawa sebuah linggis yang diambilnya dari gudang alat. "Ibu, maafkan aku, ibu harus turun," bisikku pada Ibu Siti. Aku mengangkatnya dari kursi roda, memapahnya masuk ke dalam rimbunnya pohon jati. Ibu Siti berusaha sekuat tenaga, menyeret kakinya di atas tanah merah yang basah. Di belakang kami aku mendengar suara kursi roda yang ditendang hingga terbalik oleh Aris. "Kalian tidak bisa lari jauh, hutan ini tidak punya jalan keluar." Suaranya menggema di antara pepohonan. Kami terus bergerak di kegelapan yang mulai turun. Kantong plastik hitam itu masih terselip di balik bajuku, terasa seperti beban yang paling berat namun paling berharga di dunia. Ibu Siti terengah-engah, dadanya naik turun dengan suara mengi yang mengkhawatirkan. "Hana, tinggalkan ibu," bisiknya, air matanya membasahi kemejaku. "Tidak, Bu, kita sudah sampai sejauh ini, sedikit lagi." Aku mencoba menguatkan suaraku meski kakiku sendiri mulai mati rasa. Tiba-tiba, aku melihat cahaya senter di kejauhan. Bukan satu, tapi beberapa. Suara gonggongan anjing dan teriakan laki-laki memecah kesunyian hutan. "Itu di sana, ada suara orang lewat." Jantungku mencelos.
Apakah itu orang-orang suruhan Aris? Ataukah warga desa? Aku teringat kata Aris bahwa warga desa menganggapku sebagai istri gila yang disembunyikan. Jika mereka menemukanku, apakah mereka akan mengembalikanku pada Aris? Aku menarik Ibu Siti ke balik sebuah pohon jati besar yang tumbang. Kami meringkuk di sana, menahan nafas. Cahaya senter itu semakin mendekat, menyapu batang-batang pohon di sekitar kami. Bu Siti, apa itu Bu Siti? Suara seorang pria paruh baya terdengar ragu-ragu. Ibu Siti tersentak mendengar suara itu. Dia mencoba mengangkat kepalanya. Pardi. Aku menatap Ibu Siti dengan bingung. Siapa Pardi, Bu? Tukang kebun yang lama, bisik Ibu Siti dengan sisa tenaganya. Aku memberanikan diri. Jika ini adalah Pardi, mungkin ada harapan. Aku berdiri perlahan, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tolong, di sini. Tolong Ibu Siti. Cahaya senter itu langsung mengarah tepat ke wajahku, membuatku buta sejenak. Aku mendengar langkah kaki yang berlari mendekat. Seorang pria tua dengan caping dan sarung yang melilit lehernya muncul dari balik semak. Dia adalah Pak Pardi, pria yang selama bertahun-tahun dipecat Aris dengan alasan pensiun, padahal sebenarnya karena dia terlalu banyak bertanya tentang suara-suara di dalam rumah. Ya Gusti, Bu Siti. Pak Pardi jatuh berlutut melihat kondisi majikannya yang mengenaskan. Apa yang dilakukan Den Aris pada ibu? Dia menyiksanya, Pak. Kami harus pergi dari sini sebelum Aris menemukan kami, kataku cepat. Tenang, Mbak. Saya tidak sendirian. Warga sudah curiga sejak lama. Setiap malam Den Aris pulang dengan mobil besar, tapi tidak pernah ada suara tamu. Kita sudah mencium bau yang tidak beres. Pak Pardi memberi isyarat pada 3 pria lain di belakangnya. Tiba-tiba dari kegelapan di belakang kami, terdengar suara tawa yang dingin. Jadi kamu membawa penonton untuk drama ini, Hana? Aris berdiri 10 meter dari kami. Linggis di tangannya memantulkan cahaya senter warga. Dia berdiri dengan tenang meski darah di wajahnya sudah mengering hitam. Dia tidak tampak takut melihat kerumunan warga. Dia justru tampak menang. Pak Pardi, Pak Arte, bagus kalian di sini, kata Aris dengan nada yang sangat sopan, namun matanya tetap tertuju padaku. Tolong bantu saya. Wanita ini, Hana, dia menculik ibu saya dari kamarnya. Dia sedang dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Lihat bagaimana dia memperlakukan ibu saya di tengah hutan seperti ini. Warga desa saling berpandangan. Kebohongan yang ditanam Aris selama bertahun-tahun mulai bekerja. Suara Aris terdengar begitu meyakinkan, begitu berwibawa, hingga angin malam yang berdesir di antara pohon jati seolah berhenti sejenak untuk membenarkannya. Dia berdiri di sana dengan postur yang hancur namun tetap tegak, memposisikan dirinya sebagai putra yang berduka sekaligus suami yang dikhianati oleh kegilaan istrinya. Pak RT, seorang pria tua dengan jaket usang, melangkah maju. Cahaya senternya berpindah-pindah antara aku yang dekil penuh lumpur dan Aris yang terluka. Di mata warga desa, penampilan Aris yang berdarah justru menguatkan ceritanya bahwa aku telah menyerangnya secara brutal. Mbak Hana, suara Pak RT terdengar ragu, namun menuntut. Dan Aris sudah lama cerita kalau Mbak sedang berobat syaraf. Kenapa Mbak bawa Ibu Siti ke hutan malam-malam begini? Beliau ini orang tua, kasihan kalau kedinginan. Aku merasakan amarah mendidih di tenggorokanku. Manipulasi Aris begitu sistematis. Dia tidak hanya membangun tembok beton di rumahnya, dia membangun tembok persepsi di seluruh desa ini. Dia berbohong, Pak, teriakku, suaranya parau karena debu dan tangis. Lihat kondisi Ibu Siti. Apakah ini kondisi orang tua yang dirawat dengan baik? Dia dikunci di sel besi, Pak. Di rumah mewah itu ada ruangan rahasia yang lebih buruk dari kandang hewan. Aris menghela napas panjang, sebuah sandiwara keprihatinan yang sempurna. Hana, sudahlah. Bapak-bapak, tolong jangan dengarkan dia. Dia berhalusinasi. Sel besi itu sebenarnya adalah ruang medis khusus karena ibu sering mengamuk dan melukai diri sendiri. Saya hanya ingin yang terbaik untuk ibu. Kalau begitu, Mas Aris, Pak Pardi menyelah, suaranya berat dengan kecurigaan yang telah lama ia pendam. Kenapa saya dipecat saat saya mencoba mengintip ke jendela belakang tahun lalu? Dan kenapa bau dari lubang udara dapur itu tidak pernah harum masakan, tapi bau obat-obatan yang membusuk? Aris menatap Pak Pardi dengan tatapan tajam yang tersembunyi di balik kegelapan.
Saya memecat Anda karena Anda tidak sopan mencampuri urusan pribadi keluarga saya, Pardi. Jangan memancing di air keruh. Situasi semakin tegang. Warga desa terbelah antara rasa hormat mereka pada Aris yang kaya dan murah hati dengan kesaksian Pak Pardi yang jujur. Aku tahu, kata-kata saja tidak akan cukup. Aku merogoh kantong plastik hitam di balik bajuku. Tanganku gemetar, namun keyakinanku kuat. Kalian ingin bukti? Aku menarik keluar alat perekam digital tua itu. Di dalam ini ada suara Ibu Siti. Rekaman yang dia buat secara diam-diam selama bertahun-tahun setiap kali Aris masuk ke kamarnya untuk mengancamnya. Wajah Aris mendadak kaku. Dia melangkah maju dengan linggis di tangannya, namun Pak RT menahannya. Tunggu dulu Den Aris, kalau memang Mbak ini gila, biarkan kita dengar apa yang disebut sebagai rekaman itu, biar semuanya jelas. Aku menekan tombol play. Awalnya hanya ada suara kresek-kresek statis yang panjang, lalu suara pintu besi yang berat terbuka, suara langkah kaki yang angkuh, langkah kaki Aris. Ibu sudah tanda tangan dokumen pengalihan tanah itu. Suara Aris di rekaman terdengar begitu dingin, begitu berbeda dengan suaranya yang sekarang. Belum Aris, itu tanah untuk ibu kalau ibu sudah tidak ada. Kamu sudah punya terlalu banyak. Suara Ibu Siti terdengar lirih, terputus oleh batuk yang menyakitkan. Hana tidak butuh apa-apa. Hana cukup duduk manis di Jakarta dengan perhiasannya. Dia tidak perlu tahu kalau aku punya Elena. Dia tidak perlu tahu kalau Kenzo butuh warisan ini lebih dari siapapun. Tanda tangan ibu, atau ibu tidak akan dapat jatah makan untuk 2 hari ke depan. Keheningan yang mematikan jatuh di hutan itu. Warga desa membeku. Pak RT menurunkan senternya, menatap Aris dengan pandangan yang mengerikan. Sebuah pandangan yang menyadari bahwa mereka telah menyembah iblis yang mengenakan topeng malaikat. Rekaman itu berlanjut. Suara tamparan keras terdengar, diikuti rintihan pilu Ibu Siti. Aris mencoba menerjang. Itu palsu, itu editan. Dia menggunakan teknologi untuk menjatuhkanku. Namun kali ini warga desa tidak lagi tertipu. Pak Pardi dan 2 pria muda langsung menyergap Aris sebelum dia bisa mencapai alat perekam itu. Lingglisnya di tangannya terjatuh ke tanah merah yang basah, menimbulkan suara denting yang menandakan berakhirnya kekuasaan Aris di desa itu. Dan Aris, tega sekali kamu. Suara Pak RT bergetar karena marah. Kami pikir kamu putra kebanggaan desa ini. Ternyata kamu lebih rendah dari tanah yang kamu injak. Aris meronta, wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Aku yang membangun jalan di desa ini. Aku yang memberi kalian uang saat panen gagal. Kalian berhutang padaku. Kami tidak berhutang pada seorang penyiksa ibu kandung sendiri, teriak Pak Pardi sambil mempererat kuncian pada lengan Aris. Aku jatuh berlutut di samping Ibu Siti. Wanita tua itu menangis, namun kali ini air matanya bukan karena takut. Dia meraih tanganku, meremasnya dengan sisa tenaganya. Maafkan, Ibu Hana, bisiknya. Ibu tidak salah, Ibu hebat sudah bertahan sejauh ini. Aku memeluk tubuhnya yang ringkih. Di tengah kekacauan itu, dari arah rumah mewah, aku melihat lampu senter lain mendekat. Itu adalah Elena. Dia berlari dengan Kenzo di gendongannya. Nafasnya tersengal-sengal. Dia berhenti ketika melihat Aris dalam posisi disergap warga. Elena tidak menangis. Dia hanya menatap Aris dengan pandangan kosong, seolah baru saja terbangun dari mimpi indah yang ternyata adalah mimpi buruk bagi orang lain. Mas Aris, aku baru saja membuka laci meja kerjamu di rumah. Suara Elena terdengar gemetar. Di tangannya, dia memegang sebotol kecil obat tetes tanpa label. Ini obat yang kamu suruh aku berikan ke ibu lewat makanannya setiap hari. Katanya ini vitamin. Tapi aku baca catatan di bawahnya. Ini obat penenang dosis tinggi yang bisa merusak saras jika diberikan terus-menerus. Selingkuhan yang aku benci ternyata juga merupakan pion dalam permainan Aris. Dia dijadikan perawat tanpa sadar bagi penjara Ibu Siti. Kamu meracuni ibumu lewat tanganku, Aris, jerit Elena. Dia melemparkan botol itu ke arah Aris. Aku mungkin salah karena mencintai suami orang tua, tapi aku bukan pembunuh. Aris tertawa, sebuah tawa yang gila, melengking, dan mengerikan yang memantul di antara pohon jati.
Dia menyadari posisinya telah hancur total. Semua kartu telah terbuka di atas meja. Ya, aku melakukannya dan kalian semua menikmatinya. Aris meludah ke arah warga. Kalian makan dari uangku, kalian berjalan di atasku. Tanpa aku, desa ini hanya sekumpulan orang miskin yang tidak punya masa depan. Pak RT hanya menggelengkan kepala. Bawa dia ke balai desa, telepon polisi kabupaten sekarang juga. Saat Aris diseret pergi oleh warga, dia terus mengumpat, mengeluarkan segala sumpah serapah yang bisa dipikirkan oleh pikiran yang telah lama busuk oleh keserakahan. Aku berdiri, memapah Ibu Siti dengan bantuan Elena. Kami, dua wanita yang telah dibohongi oleh pria yang sama, kini saling pandang di tengah hutan yang gelap. Tidak ada kata-kata perdamaian yang instan, tapi ada satu pengertian yang sama. Monster itu tidak boleh menang lagi. Langit merah di atas kami kini telah sepenuhnya berganti menjadi hitam pekat. Namun untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa bisa bernafas dengan lega. Renovasi itu telah selesai malam ini. Namun bukan rumah yang diperbaiki, melainkan keadilan yang ditegakkan dari reruntuhan sebuah keluarga. Malam itu, Balai Desa Sumberjati berubah menjadi ruang tunggu pengadilan yang mencekam. Aris dikunci di dalam sebuah ruangan kecil yang biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan olahraga desa. Dijaga ketat oleh pemuda-pemuda setempat yang merasa terhina karena telah dijadikan tameng oleh pebohongan pria itu selama bertahun-tahun. Polisi dari kabupaten diperkirakan baru akan sampai 2 jam lagi karena medan jalanan yang sulit diakses setelah hujan sore tadi. Aku duduk di kursi kayu panjang di teras balai desa, menyelimuti bahu Ibu Siti dengan kain sarung bersih yang diberikan istri Pak RT. Wanita tua itu tertidur karena kelelahan yang amat sangat. Kepalanya bersandar di bahuku. Di seberang meja, Elena duduk mematung. Kenzo kecil sudah tertidur di pangkuannya, tidak tahu bahwa dunianya yang mewah baru saja runtuh berkeping-keping. Hana, Elena memanggil namaku pelan. Suaranya serak karena terlalu banyak berteriak di hutan tadi. Aku benar-benar tidak tahu. Dia bilang kamu adalah mantan istrinya yang terobsesi dan menderita gangguan jiwa. Dia bilang rumah ini adalah bukti cintanya padaku agar Kenzo punya masa depan di tempat yang tenang. Aku menatap Elena. Dahulu, aku membayangkan akan mencakar wajah wanita ini jika aku pernah bertemu dengannya. Namun sekarang, yang kurasakan hanyalah rasa kasihan yang hambar. Elena bukan hanya perusak rumah tangga. Dia adalah alat bukti hidup dari narsisme Aris yang sakit. Aris adalah arsitek kebohongan yang sangat handal, Elena, kataku sambil menatap ujung sepatuku yang masih berlumuran lumpur merah. Dia membangun renovasi di kepalaku, dan dia membangun surga di kepalamu. Kita berdua hanyalah bahan bangunan yang dia gunakan untuk menopang ego raksasanya. Elena menunduk, air matanya jatuh mengenai pipi Kenzo. Kenzo kecil sudah tertidur di pangkuannya, tidak tahu bahwa dunianya yang mewah baru saja runtuh berkeping-keping. Semua perhiasan ini, mobil itu, bahkan gaun yang kupakai, semuanya dibeli dengan uang yang seharusnya untuk perawatan Ibu Siti. Aku merasa kotor, Hana. Kita semua kotor karena dia, balasku dingin. Pak RT datang membawa teh hangat dan setumpuk dokumen yang diambilnya dari rumah mewah Aris. Dokumen yang sempat tercecer saat warga menggeledah ruang kerja Aris untuk mencari kunci-kunci lain. Mbak Hana, Mbak Elena, mungkin kalian harus lihat ini. Pak RT meletakkan sebuah map kulit besar di atas meja. Ternyata, Den Aris tidak hanya menipu kalian soal keluarga, dia juga melakukan penipuan sertifikat tanah massal di desa ini. Aku membuka map itu, mataku membelalak. Aris telah menggunakan uang renovasi yang kukirim setiap bulan, bukan hanya untuk membangun rumah mewah, tetapi sebagai modal untuk meminjamkan uang kepada warga desa yang sedang kesulitan. Saat warga tidak sanggup membayar, Aris memalsukan dokumen pengalihan tanah mereka menjadi atas namanya atau atas nama perusahaan fiktif yang dia buat. Dia ingin menguasai seluruh lereng bukit ini, bisikku dengeri. Dia ingin menjadikan desa ini sebagai perkebunan kopi pribadinya. Ibu Siti tidak mau menandatangani surat kuasa tanahnya sendiri. Itulah sebabnya dia dikurung. Aris butuh tanda tangan itu untuk melengkapi kerajaannya. Kebusukan Aris jauh lebih dalam dari sekedar perselingkuhan. Dia adalah lintah darat yang berkedok dermawan. Dia merenovasi desa ini agar sesuai dengan ambisinya.
sambil menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan, termasuk ibu kandungnya sendiri. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari ruangan tempat Aris disekap. Suara benda jatuh dan teriakan kemarahan. "Lepaskan aku, kalian tidak punya bukti hukum, rekaman itu bisa direkayasa." Suara Aris melengking menembus dinding papan. Aku berdiri, menyerahkan Ibu Siti sejenak ke pelukan istri Pak RT, lalu melangkah ke pintu ruangan itu. Aku meminta pemuda penjaga untuk membukanya. Saat pintu terbuka, cahaya lampu neon yang berkelip menunjukkan Aris yang berantakan. Tangannya terikat ke belakang dengan tali jemuran. Dia menatapku dengan mata yang memerah, penuh dengan kebencian yang tidak lagi disembunyikan. "Puas kamu, Hana. Kamu menghancurkan segalanya. Karirku, rumahku, masa depan Kenzo, semuanya karena kamu tidak bisa menutup mulutmu dan tetap tinggal di Jakarta." Aku melangkah masuk ke ruangan yang sempit itu. Bau keringat dan keputusasaan memenuhi udara. "Bukan aku yang menghancurkan segalanya, Aris. Kamu yang membangun rumah dari kartu-kartu kebohongan. Saat satu kartu kutarik, wajar jika semuanya roboh. Kamu pikir Kenzo akan bangga punya ayah yang membunuh neneknya pelan-pelan?" "Aku tidak membunuhnya," teriak Aris. "Dia masih hidup, bukan? Aku memberinya makan. Aku memberinya tempat tinggal yang lebih mewah dari gubuk-gubuk warga di sini." "Kamu memberinya penjara, Aris. Kamu memberinya racun penenang setiap hari agar dia tidak bisa bicara." Aku mendekat. Suaraku kini berbisik di telinganya. "Aku sudah memutar rekaman itu. Kamu tahu bagian mana yang paling menyakitkan? Saat Ibu Siti menangis dan memanggil namamu kecil, memohon agar putranya kembali menjadi Aris yang dulu. Tapi kamu justru menendang kursi makannya." Aris terdiam sejenak. Ada kilatan penyesalan yang sangat singkat di matanya sebelum kembali tertutup oleh keangkuhannya. Aris yang dulu sudah mati kelaparan sejak ayah meninggal dan kita tidak punya apa-apa. Aku bersumpah tidak akan pernah miskin lagi dan aku tidak peduli siapa yang harus kukorbankan. Termasuk aku. 10 tahun aku mencintaimu, Aris. 10 tahun aku memberikan seluruh hidupku untukmu. Suaraku bergetar. Aris tertawa kecil. Suara tawa yang paling dingin yang pernah ku dengar. "Hana, kamu itu mudah. Kamu itu tipe wanita yang butuh pahlawan. Jadi aku memainkan peran itu. Kamu mencintai pahlawan fiktif yang aku ciptakan, bukan aku. Jadi jangan berakting seolah kamu mengenalku." Kalimat itu adalah belati terakhir yang merobek sisa-sisa perasaanku padanya. 10 tahun pernikahanku adalah sebuah pementasan teater tunggal di mana aku adalah satu-satunya penonton yang tertipu. Pukul 2 dini hari, lampu biru merah dari mobil polisi kabupaten membelah kegelapan desa Sumberjati. Aris digiring keluar dari balai desa. Warga berkerumun di pinggir jalan. Ada yang berteriak menghujat, ada yang hanya menatap dengan diam yang mengerikan. Saat dia didorong masuk ke dalam mobil jeruji, dia tidak lagi menatapku. Dia menatap ke arah rumah mewahnya yang berdiri di puncak bukit, seolah masih tidak rela melepaskan tahta kacanya. Setelah mobil polisi itu pergi, Elena menghampiriku. Dia sudah mengemasi tas kecilnya. "Aku akan pergi ke rumah orang tuaku di Jawa Timur pagi ini," katanya. "Aku sudah memberikan semua kunci dan dokumen yang kutemukan pada Pak RT. Aku tidak mau membawa apapun dari pria itu." Aku menatap Kenzo yang masih terlelap di gendongannya. "Bagaimana dengan Kenzo?" "Dia akan tumbuh besar tanpa tahu ayahnya adalah seorang monster, setidaknya untuk sekarang," jawab Elena dengan tegar. "Dan Hana, aku minta maaf. Benar-benar minta maaf." Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menebus semua ini. Kini, aku berdiri di teras balai desa yang mulai sepi. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan cahaya pada lereng bukit yang selama ini tersembunyi dalam kabut kebohongan. Ibu Siti terbangun, dia memegang tanganku. "Hana, pulang," bisiknya. "Iya, Bu. Kita akan pulang, tapi bukan ke rumah itu," kataku. Aku memandang ke arah rumah mewah di puncak bukit. Rumah yang dibangun dari air mata seorang ibu dan pengkhianatan terhadap seorang istri. Besok, proses hukum akan dimulai. Besok seluruh dunia akan tahu tentang renovasi abadi Aris. Namun bagiku, malam ini adalah akhir dari sebuah mimpi buruk panjang selama 10 tahun. Aku membawa Ibu Siti masuk ke dalam mobil yang dipinjamkan Pak RT untuk membawanya ke rumah sakit di kabupaten agar mendapatkan perawatan yang layak. Saat mobil mulai melaju, aku menatap kaca spion.
rumah mewah itu semakin kecil dan akhirnya hilang tertutup kabut pagi. Hana yang lama sudah mati bersama keberangkatan taksi di Jakarta kemarin pagi. Hana yang baru sekarang memegang kemudi, membawa sisa-sisa hidupnya, dan seorang ibu yang baru saja dibebaskannya menuju sebuah awal yang meski berdarah, namun setidaknya nyata. 6 bulan kemudian, udara di dalam ruang sidang pengadilan negeri terasa begitu berat dan menyesakan. Seolah-olah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh ketegangan yang memuncak. Aku duduk di barisan depan kursi pengunjung, mengenakan setelan hitam yang kaku. Di sebelahku, Ibu Siti duduk di kursi roda yang jauh lebih nyaman dan bersih. Kondisinya telah membaik secara fisik, pipinya mulai berisi, meski sorot matanya masih menyimpan trauma yang mendalam. Ia kini mengenakan kerudung abu-abu yang menutupi rambut putihnya yang mulai tumbuh sehat. Di depan sana, di kursi pesakitan, Aris duduk dengan kepala tegak. Ia kehilangan berat badan, namun keangkuhannya tetap utuh. Mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan oranye, ia masih mencoba mempertahankan martabatnya dengan menatap lurus ke arah hakim, seolah-olah dia adalah korban dari konspirasi besar, bukan pelaku kejahatan kemanusiaan. Saudara saksi, silahkan maju ke depan, suara hakim ketua bergema. Aku berdiri, melangkah menuju kursi saksi dengan jantung yang berdegup kencang. Inilah saatnya. Selama 10 tahun aku adalah pendengar setia kebohongannya. Dan hari ini, aku akan menjadi pengeras suara bagi kebenarannya. Jaksa penuntut umum, seorang wanita paruh baya dengan tatapan mata yang tajam seperti elang, memulai interogasinya. Ibu Hana, ceritakan kepada majelis hakim tentang dana yang Anda kirimkan secara rutin selama 7 tahun terakhir kepada terdakwa. Aku menarik napas panjang. Setiap bulan, saya mengirimkan setidaknya 80% dari sisa gaji dan tabungan saya. Aris meyakinkan saya bahwa rumah Ibu Siti di kampung sedang mengalami masalah struktural yang parah. Dia mengirimkan foto-foto palsu, yang kemudian diketahui diambil dari situs internet tentang rumah-rumah yang terkena gempa, sebagai bukti bahwa rumah itu nyaris roboh. Lalu, apa yang Anda temukan saat Anda akhirnya mengunjungi lokasi tersebut? Saya menemukan istana kaca. Suaraku bergetar, namun aku tidak membiarkan diriku menangis. Sebuah villa mewah yang dibangun dari uang yang saya pikir adalah biaya hidup Ibu Siti. Dan yang paling menyakitkan, saya menemukan Ibu Siti dikurung di sebuah ruangan tanpa ventilasi yang layak di bagian belakang bangunan tersebut. Ia dijadikan tahanan di tanahnya sendiri. Pengacara Aris, seorang pria muda dengan senyum sinis yang mengganggu, bangkit untuk melakukan pemeriksaan silang. Ibu Hana, bukankah benar bahwa suami Anda, terdakwa, memberitahu Anda bahwa Ibu Siti mengalami gangguan jiwa berat? Bukankah wajar bagi seorang anak untuk memberikan perlindungan ekstra meski terlihat ekstrim bagi orang tua yang bisa membahayakan diri sendiri? Ibu Siti tidak gila, jawabku tegas, menatap langsung ke arah pengacara itu. Dia hanya menolak untuk menjadi alat bagi keserakahan anaknya. Dia menolak menyerahkan sertifikat tanahnya, dan untuk itu, dia dihukum dengan isolasi dan obat penenang. Drama sesungguhnya terjadi saat Elena dipanggil masuk sebagai saksi selanjutnya. Kehadiran Elena di ruang sidang memicu gumaman di antara pengunjung. Dia tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi rambut pirang yang mencolok atau pakaian mewah. Dia tampak sederhana, seorang ibu muda yang kelelahan namun memiliki tekad yang bulat. Saat Elena berkesaksian, Aris tampak tidak tenang. Dia terus memutar-mutar pulpen di tangannya, matanya sesekali melirik Elena dengan tatapan mengancam. Terdakwa meyakinkan saya bahwa dia adalah seorang duda. Elena memulai kesaksiannya dengan suara yang pecah. Dia membawa saya ke rumah itu dan mengatakan bahwa Ibu Siti adalah kerabat jauh yang pikun yang harus kami rawat. Dia menyuruh saya memberikan obat-obatan yang dikatakannya sebagai vitamin. Saya hidup dalam kemewahan selama 2 tahun tanpa tahu bahwa saya sedang berdansa di atas penderitaan istri sahnya dan ibu kandungnya. Jaksa kemudian menyodorkan bukti baru yang membuat seluruh ruangan terperangah. Audit finansial terhadap rekening rahasia Aris. Ternyata, renovasi abadi itu hanyalah ujung dari gunung es. Aris menggunakan skema itu untuk mencuci uang hasil dari penipuan investasi properti yang dia jalankan di kantor logistik tempat dia bekerja. Dia menciptakan ekosistem kebohongan yang saling mengunci. Uang dari investor digunakan untuk membangun istana di kampung, dan uang dari aku digunakan untuk membiayai gaya hidup Elena agar tetap tenang dan tidak bertanya-tanya. Berapa total kerugian yang diderita oleh saksi Hana? Tanya hakim.
Secara finansial, sekitar 3 miliar rupiah dalam 7 tahun. Namun secara emosional dan fisik terhadap korban Siti, kerusakannya tak ternilai. Kami juga memiliki hasil visum yang menunjukkan adanya sisa-sisa zat benzodiazepin dosis tinggi dalam darah korban Siti, yang jika diteruskan akan menyebabkan kegagalan organ fatal. Aris tiba-tiba meledak. Dia berdiri dari kursinya, menunjuk ke arahku dan Elena. Kalian berdua hanya haus harta. Hana, kamu iri karena aku mencintai Elena. Dan Elena, kamu bersamaku hanya karena uangku. Jangan berlagak suci di sini, teriaknya sebelum petugas keamanan pengadilan memaksanya duduk kembali. Hakim mengetuk palu dengan keras. Terdakwa, jaga sikap Anda atau Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Aku melihat ke arah Aris. Di titik itu aku tidak lagi merasakan kebencian. Aku hanya merasakan kekosongan yang amat sangat. Pria ini telah merenovasi moralitasnya sendiri, hingga tidak ada lagi bagian yang asli. Semuanya adalah tambahan, kepalsuan dan fasad. Pada akhir persidangan hari itu, sebelum hakim membacakan putusan selah, Ibu Siti memintaku untuk membawanya mendekat ke depan meja hakim. Dengan suara yang sangat lemah namun jelas, dia berbicara melalui mikrofon yang didekatkan oleh petugas. Majelis hakim, suaranya membuat ruangan seketika hening. Anak saya, Aris, dia tidak hanya mencuri harta saya. Dia mencuri 10 tahun terakhir dari hidup saya yang seharusnya bisa saya habiskan bersama menantu saya dengan bahagia. Dia mengurung saya dalam kegelapan. Saya tidak ingin dia dihukum karena dendam saya. Saya ingin dia dihukum agar tidak ada ibu lain yang harus melihat anaknya berubah menjadi iblis karena uang. Air mata mengalir di wajah banyak orang di ruangan itu. Bahkan beberapa petugas tampak terharu. Aris tertunduk. Kali ini dia tidak berteriak. Mungkin pertama kalinya, dia menyadari bahwa tembok kebohongannya tidak hanya mengurung ibunya, tetapi kini telah menjepit dirinya sendiri. Putusan akhir dibacakan seminggu kemudian. Aris dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan berlapis, penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan tindakan kekerasan domestik berupa penelantaran berat yang membahayakan nyawa. Aset rumah di lereng bukit itu disita, namun karena tanahnya adalah milik sah Ibu Siti yang dibuktikan lewat warkah lama, rumah itu akhirnya dikembalikan ke bawah pengawasan Ibu Siti dan aku sebagai wali resminya. Saat Aris digiring keluar dengan borgol di tangannya, dia sempat berhenti di depanku. "Kamu menang, Hana," bisiknya dengan nada batir. "Ini bukan soal menang atau kalah, Aris. Ini soal mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Kebohonganmu sudah berakhir. Renovasi ini sudah selesai." Aku mendorong kursi roda Ibu Siti keluar dari gedung pengadilan. Sinar matahari siang itu terasa begitu hangat dan jujur. Elena menunggu di dekat mobilnya. Kami tidak menjadi sahabat, namun kami mencapai sebuah perdamaian yang dingin. Kami adalah dua orang yang berhasil selamat dari badai yang sama. "Apa yang akan kamu lakukan dengan rumah itu?" tanya Elena sebelum pergi. Aku menatap Ibu Siti. Beliau tersenyum kecil padaku. "Kita akan menjadikannya tempat yang benar-benar memberikan manfaat, Elena. Bukan lagi istana kaca untuk satu orang, tapi rumah bagi mereka yang membutuhkan," jawabku. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama hukum yang menghancurkan sekaligus membebaskanku. Aris kini hanyalah sebuah nomor narapidana di lapas kelas 1, menjalani hari-harinya di balik jeruji besi yang asli, bukan sel mewah yang ia ciptakan di kepalanya. Sementara itu, aku kembali ke lereng Bukit Jawa Tengah ini, bukan sebagai tamu yang takut-takut, melainkan sebagai pemilik sah dari takdirku sendiri. Pagi ini, kabut tipis masih menyelimuti lembah, namun matahari mulai mengintip dari balik barisan pohon jati. Aku berdiri di balkon lantai 2 rumah yang dulu kusebut sebagai istana kaca. Rumah ini telah mengalami renovasi yang sesungguhnya, bukan renovasi struktural untuk menambah kemewahan, melainkan renovasi fungsi untuk memulihkan martabat manusia. Dinding-dinding kaca yang dulu dingin dan eksklusif, kini ditempeli dengan lukisan-lukisan cerah hasil karya anak-anak desa. Area ruang tamu yang dulu berisi sofa kulit putih yang angkuh, kini telah berubah menjadi ruang komunal yang hangat dengan karpet-karpet rajut dan rak-rak buku yang penuh. Plakat di depan gerbang kini bertuliskan, "Wisma Siti, rumah singgah dan rehabilitasi lansia." Aku membalas dendam pada Aris dengan cara yang paling elegan, mengubah monumen keserakahannya menjadi monumen kasih sayang. "Ibu, tehnya sudah siap." Suara lembut Ibu Siti memanggil dari arah taman bawah. Aku menoleh ke bawah. Ibu Siti tampak sangat berbeda. Ia mengenakan baju kurung katun berwarna kuning gading, duduk di bangku taman sambil memperhatikan 2 orang perawat
yang sedang membantu beberapa lansia lain berjemur. Kesehatannya telah pulih hampir sepenuhnya. Meski jalannya masih agak perlahan, sorot matanya yang dulu kosong kini telah kembali bercahaya, jernih dan penuh kehidupan. Aku turun ke bawah, menghampirinya dan mencium keningnya. "Ibu tampak cantik hari ini." "Ibu hanya merasa bebas, Nak," katanya sambil menggenggam tanganku. Ibu tidak pernah menyangka, di sisa hidup ibu, rumah yang dulu menjadi penjara ini bisa menjadi surga bagi teman-teman sebaya ibu yang kesepian. Kami duduk bersama di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga. Aku teringat proses panjang mengubah tempat ini. Setelah persidangan selesai, aku menjual rumah asriku di pinggiran Jakarta. Aku tidak butuh lagi sangkar emas yang penuh dengan kenangan palsu. Uang hasil penjualan itu, ditambah dengan sisa aset Aris yang berhasil disita dan dikembalikan kepadaku, kugunakan untuk mendanai operasional Wisma City. Aku juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat pelatihan bagi wanita-wanita desa dalam merawat lansia. Kami menciptakan lapangan kerja, memulihkan ekonomi desa yang dulu sempat dijajah secara finansial oleh Aris melalui skema utang piutangnya. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Seorang wanita turun dengan ragu-ragu. Ia menggendong seorang anak laki-laki yang kini sudah bisa berjalan dengan tegak. Elena dan Kenzo. Elena datang sebulan sekali untuk mengantarkan Kenzo bertemu dengan neneknya. Itu adalah kesepakatan yang kami buat. Kenzo adalah darah daging Ibu Siti, dan Ibu Siti tidak ingin cucunya mewarisi dosa ayahnya. Elena kini bekerja di sebuah butik di kota tetangga, memulai hidup dari nol dengan tangannya sendiri. "Nenek!" Kenzo berlari kecil menuju Ibu Siti. Wanita tua itu tertawa, sebuah suara yang dulu kukira tidak akan pernah kudengar lagi. Ia memeluk Kenzo dengan erat. Pemandangan itu selalu membuat dadaku terasa sesak sekaligus lega. Kenzo adalah satu-satunya bagian dari Aris yang murni, dan kami bersumpah untuk menjaganya tetap murni dari bayang-bayang kegelapan ayahnya. Elena berjalan menghampiriku. "Bagaimana kabarmu, Hana?" "Damai, Elena. Sangat damai," jawabku tulus. Kami berbicara sebentar tentang perkembangan Kenzo dan operasional Wisma. Tidak ada lagi rasa pahit di antara kami. Kami adalah dua orang yang telah lulus dari sekolah penderitaan yang sama. Kami tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk memelihara dendam yang hanya akan merenovasi hati kami menjadi penjara baru. Sore harinya, setelah Elena dan Kenzo pulang, aku masuk ke ruangan di bagian belakang rumah, ruangan besi yang dulu menjadi sel Ibu Siti. Pintu besinya telah dicopot dan diganti dengan jendela besar yang menghadap langsung ke arah matahari terbenam. Ruangan itu kini menjadi ruang doa dan meditasi. Aku bersimpuh di sana, menatap langit yang berubah menjadi warna oranye kemerahan, warna yang dulu membuatku takut saat pelarianku di hutan, namun kini terasa begitu megah. Aku mengeluarkan alat perekam digital tua yang menjadi bukti kunci di pengadilan. Aku tidak menghancurkannya, aku menyimpannya sebagai pengingat akan kekuatan suara yang tertindas. 10 tahun aku hidup dalam narasi renovasi milik Aris. Aku adalah dekorasi dalam mimpinya, pemeran pembantu dalam skenarionya. Namun sekarang, aku menyadari bahwa setiap manusia adalah arsitek bagi hidupnya sendiri. Aku telah merobohkan seluruh konstruksi kebohongan itu hingga ke fondasinya, dan membangun kembali sesuatu yang jauh lebih kokoh di atas kebenaran. Aris pernah bilang bahwa aku adalah wanita yang butuh pahlawan. Dia salah. Aku tidak butuh pahlawan. Akulah pahlawan itu sendiri. Akulah yang menarik diriku keluar dari lumpur merah itu. Akulah yang membebaskan Ibu Siti. Dan akulah yang mengubah reruntuhan ini menjadi cahaya. Lumpur merah di sepatuku dulu mungkin telah hilang dicuci waktu, namun jejak langkahnya tertanam abadi di jalur keadilan. Aku melihat Ibu Siti dari jendela ruang doa. Beliau sedang melambaikan kepadaku mengajakku masuk karena hari mulai gelap. Aku berdiri, mematikan lampu dan keluar dari ruangan itu. Untuk terakhir kalinya, aku menyentuh dinding kayu jati di lorong rumah ini. Kayu ini tidak lagi terasa dingin. Ia terasa hidup, ia terasa jujur. "Renovasi ini benar-benar sudah selesai, Mas Aris," bisikku pada angin yang berhembus melalui jendela. Aku melangkah ke ruang tengah bergabung dengan Ibu Siti dan para lansia lainnya yang sedang bersiap-siap untuk makan malam bersama. Tawa mereka memenuhi ruangan, membasuh sisa-sisa bau antiseptik dan ketakutan masa lalu. Di lereng bukit ini, di bawah langit yang kini bertabur setara, kebenaran tidak lagi berbisik. Ia bernyanyi dengan lantang, mengingatkan siapapun yang mendengarnya
bahwa tidak ada kebohongan yang cukup besar untuk menutupi matahari selamanya. Hana kini benar-benar telah pulang, bukan ke sebuah rumah, melainkan ke dalam dirinya sendiri. Dan di sana, cahaya tidak akan pernah padam lagi. Tamat.